Para sahabat dan para mahasiswa, kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembicaraan tentang pemerintahan, teori pemerintahan, dan kali ini saya sedang berbicara tentang pemerintahan sebagai institusi. Orang sering mereduksi atau menyederhanakan institusi itu sebagai lembaga atau lebih sempit lagi menjadi instansi. Misalnya ada kata instansi pemerintah, instansi terkait. Nanti instansi itu 11-12 dengan kantor. Kalau instansional itu nanti terkait dengan perkantoran. Jadi artinya kita ilmu pemerintahan itu artinya bukan studi tentang instansi, bukan studi tentang perkantoran, bukan studi tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah semata. Itu yang selalu saya tekankan. Lalu apa yang disebut dengan institusi? Dan apa yang dimaksud dengan pemerintahan sebagai institusi? Dalam literatur ada 3 pengertian yang berbicara atau terkait antara pemerintahan dengan institusi. Pertama, ini datang dari Samuel Finner yang menulis buku The History of Government sampai 3 volume. Dia bilang bahwa pemerintahan itu adalah politik yang dilembagakan. Ya, jadi sama kalau sebelumnya saya berbicara bahwa pemerintahan itu adalah ekonomi yang dilembagakan atau dimasukkan dalam praktek politik. Ini artinya kalau pemerintahan ini kan dilihat dari sudut politik. Jadi politik itu dilembagakan ke dalam pemerintahan. Secara real, secara nyata, politik itu berbicara tentang kekuasaan, lalu pemerintahan itu berbicara mengenai kewenangan. Jadi artinya ini politik sebagai kekuasaan yang dilembagakan atau diubah menjadi kewenangan. Tentu ini disebut juga sebagai kekuasaan yang diformalkan. Nah, tentu saja di dalamnya itu akan ada aturan, ada organisasi. Nah, tentu politik bukan hanya sekedar kekuasaan, tapi kepentingan. Ini yang sering tidak disukai orang. Itu kepentingan, itu kekuasaan. Jadi kalau dengan 2 kata itu orang itu alergi. Ya, padahal itu faktanya. Kekuasaan, kepentingan itu melekat pada manusia. Itu nggak bisa dilawan itu. Nggak bisa dihindari. Jadi cara kita melihat kekuasaan dan kepentingan itu jangan pakai malaikat. Atau malaikatisme atau moralisme. Jadi itu hal yang biasa. Kekuasaan dilembagakan dan menjadi kewenangan. Nanti kewenangan itu akan menjadi kewajiban. Kewajiban untuk siapa? Ya untuk orang banyak. Untuk hajat hidup orang banyak. Untuk kepentingan publik. Ya memang ada ya yang kemudian kekuasaan itu akan melayani dirinya sendiri. Ini nanti akan bicara pada aspek berikutnya. Jadi 2 poin itu ya, politik adalah kekuasaan dan kepentingan. Tentu termasuk kepentingan rakyat. Atau yang sering saya sebut sebagai hajat hidup orang banyak. Jadi hajat sama kepentingan itu banyak. Kita mengenal kepentingan rakyat, kita mengenal kepentingan nasional, itu politik. Dan itu biasa. Itu dilembagakan ke dalam pemerintahan. Menjadi tadi ya, menjadi kewenangan, menjadi kewajiban, menjadi tanggung jawab. Dan itu semuanya nanti ada, mulai dari konstitusi gitu. Ada konstitusinya itu kan dia itu melembagakan kepentingan rakyat. Termasuk melembagakan kekuasaan. Kekuasaan presiden, kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat,
kekuasaan Mahkamah Agung, kekuasaan yang lain-lain. Demikian juga dengan kepentingan rakyat juga diwujudkan dalam kosakata kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan yang dimiliki oleh presiden, pejabat-pejabat pemerintah itu, atau katakanlah pemerintah itu didasarkan pada kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat itu adalah kepentingan yang dimiliki oleh rakyat. Jadi itu konstitusi itu begitu ya. Jadi nanti saya suatu saat akan membahas lebih jauh bagaimana kita menemukan, memahami pemerintahan dari konstitusi. Konstitusi juga diturunkan menjadi legislasi. Kalau dalam doktrin trias politika yang murni itu kan pemisahan kekuasaan. Jadi legislasi itu ya legislatif atau wakil rakyat atau parlemen itu. Lalu pemerintah itu melakukan eksekusi, namanya aja eksekutif itu. Tapi kalau Indonesia kan menganut azas pembagian kekuasaan. Tidak semata pemisahan kekuasaan seperti yang terjadi di Eropa atau tempat lain. Jadi pemerintah pun juga punya otoritas, punya kewenangan gitu ya, untuk membuat yang namanya undang-undang, untuk membuat hukum atau sering disebut sebagai pembentukan hukum. Kemudian ada regulasi. Nah, kalau regulasi ini kan sifatnya sebuah perangkat untuk mengeksekusi atas legislasi itu, sehingga sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Meskipun demikian, regulasi itu kan sering menyimpang dari legislasi. Itu sudah banyak lah. Saya sudah menyampaikan kritik bahwa peraturan pemerintah itu formalnya, tetapi prakteknya, isinya, kontennya adalah peraturan birokrasi. Nah ini omongan-omongan saya ini ngomong tentang institusi begitu. Ya, nanti akan bicara pada aspek selanjutnya. Jadi maksud saya yang namanya konstitusi, legislasi, dan yang ketiga regulasi itu namanya institusi yang digunakan untuk melembagakan, memformalkan kekuasaan dan kepentingan menjadi kewenangan dan kewajiban, sekaligus juga tanggung jawab. Jadi ini dari Samuel Wiener. Kemudian yang kedua dari Josh Rathskelder. Jadi dia bilang bahwa pemerintahan itu adalah institutional rules atau pengaturan kelembagaan. Jadi susunan kelembagaan itu ya mulai dari tadi ya, mengenai apakah itu demokrasi atau bukan demokrasi, lalu birokrasi, struktur pemerintahan, ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah, ada desentralisasi dan sebagainya. Itu namanya kelembagaan pemerintahan. Hubungan antara pemerintah dengan DPR, pemerintah dengan organ-organ yang lain misalnya, itu kelembagaan. Dan aspek kelembagaan itu membutuhkan rules, membutuhkan aturan. Oleh karena itu ini titik tekannya itu berbicara tentang pengaturan. Bagaimana pengaturan tentang kelembagaan pemerintahan itu. Bagaimana mendudukkan, ya kalau istilah orang hukum itu, bagaimana mendudukkan setiap struktur pemerintahan, bagaimana kita mendudukkan daerah, kita mendudukkan desa, mendudukkan berbagai organisasi kaitannya dengan pemerintah ya misalnya. Termasuk yang sering saya katakan misalnya bagaimana hubungan atau kedudukan dan hubungan antara pemerintah dan negara. Itu namanya kelembagaan dan itu membutuhkan rules atau pengaturan. Dan saya sudah berbicara juga sebelumnya bahwa salah satu poin penting atau makna penting pemerintahan itu adalah pengaturan. Tentu saja ini pengaturan ini tidak hanya sekedar membuat aturan yang membatasi atau melarang begitu, tetapi pengaturan yang juga berorientasi pada perlindungan dan pelayanan. Ini ya, pemerintahan sebagai gagasan saya sudah
berbicara di situ ya. Jadi semuanya itu diatur. Ya, maknanya bukan tadi ya, kalau kita kan kemudian yang namanya aturan itu dibuat untuk dilanggar. Mengapa dilanggar? Karena pengaturan itu orientasinya adalah untuk melarang, membatasi, bukan mengkanalisasi ya, atau bukan menyalurkan gitu. Nah ini pengaturan kelembagaan dan misalnya begini ya, Josh Ratskelder itu kan membagi beberapa jenis pemerintahan yang dia kaitkan, dia tidak semata-mata berbicara pada aspek hukum, pada aspek norma tentang pengaturan kelembagaan. Tetapi dia meletakkan pengaturan kelembagaan itu pada konteks sejarah, sosiologi, dan politik. Jadi cara dia memahami pemerintahan itu bukan sekedar instansi, bukan sekedar organisasi semata, tetapi itu dibentuk oleh sejarah yang nanti kita akan mengenal dengan institusionalisme historis, bahwa bentuk kelembagaan pada hari ini itu karena dipengaruhi atau dibentuk oleh pengalaman institusi pada masa lampau. Seperti para sejarawan bilang bahwa sejarah itu bicara tentang kesinambungan dan perubahan. Ya, yang saya sering mengatakan bahwa ini pemerintahan administratif birokratik gitu ya, yang serba birokrasi, yang serba aturan, yang serba administrasi itu ya kesinambungan atau warisan dari masa lalu yang tidak bisa dirubah meskipun kita itu memiliki konstitusi baru dengan format pemerintahan republik. Ya, jadi aspek sejarah, sosiologi, dan politik ini dia membentuk pengaturan kelembagaan tadi. Bolak-balik saya katakan bahwa Ratskelder itu membagi ada pemerintahan bersama masyarakat. Pemerintahan di antara orang-orang itu, atau yang kemudian saya bahasakan sebagai self-governing community. Komunitas yang berpemerintahan. Komunitas yang mengatur, mengurus, mengelola, melindungi dirinya sendiri. Ini namanya karena itu bersama masyarakat. Pemerintahan di antara orang-orang, ya, di antara ya komunitas itu sendiri. Gitu. Itu entah masyarakat adat atau desa itu termasuk di situ ya. Dan sampai sekarang itu juga masih ada. Tuh. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan itu di atas masyarakat. Ini yang disebut dengan zaman kerajaan atau zaman otoritarian ya. Lalu semuanya milik raja, semuanya milik penguasa. Pemerintahan itu dibentuk itu untuk menguasai, untuk menindas, untuk mengeksploitasi terhadap masyarakat. Jadi terpisah, ini kan dia menggambarkan sebuah evolusi yang tadinya ini ada komunitas-komunitas kecil seperti desa itu punya pemerintahan sendiri gitu. Terus kemudian berkembang besar lalu muncul raja gitu. Raja juga mengalami transformasi, ada yang kemudian dari raja-raja kecil lalu menjadi kaisar besar gitu. Ada raja di atas raja yang orientasinya adalah menguasai ekspansi. Kemudian dalam perjalanannya lalu muncul monarki atau kerajaan yang konstitusional, bahkan juga pemerintahan republik. Pemerintahan republik ini yang oleh Ratskelder disebut sebagai ini ya, pemerintahan bersama masyarakat atau pemerintah bersama, pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah dalam masyarakat itu artinya ya pemerintah itu tidak bisa, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Demikian juga ilmu pemerintahan itu tidak hanya berbicara tentang susunan kelembagaan, apalagi berbicara tentang instansi dan kantor. Ya instansi, ya kantor, ya pejabat, maupun seluruh aspek kelembagaan itu melekat dalam masyarakat. Dan Ratskelder mengatakan bahwa pelayanan itu menjadi aspek penting, menjadi fitur utama pemerintahan dalam masyarakat. Jadi ya kalau yang model pertama ya
ini pemerintahan yang ya bersama begitu ya. Jadi ya mengatur mengurus sama-sama dengan pola gotong royong gitu ya. Yang kedua, pemerintah yang menguasai masyarakat, lalu ketiga itu pemerintahan yang melayani ya, melayani warga, melayani masyarakat. Nah, tentu saja pengaturan kelembagaan, institutional rules itu nanti akan mengarah pada bagaimana pelayanan itu. Ya, termasuk tentu juga perlindungan. Nah, ini dari Ratsgelder. Kemudian yang ketiga, yang secara umum, yang ini kemudian dipahami ya, kalau literaturnya sangat banyak. Pemerintahan itu sebagai institutional arrangement. Bahasa Inggrisnya susah, ini lidah Jawa ini gitu ya. Susunan kelembagaan. Arrangement itu susunan ya. Jadi ya tadi ya, artinya dia hanya berbicara tentang kelembagaan. Kalau Ratsgelder kan bicara rules-nya, titik tekannya pada dua aspek, baik itu pengaturan maupun kelembagaan. Nah, tentu saja pengaturan kelembagaan ini sangat beraneka ragam. Nanti bentuk-bentuk sistem pemerintahan di di dalam negara kesatuan itu berbeda dengan di negara serikat. Gitu. Ada yang monarki konstitusional, ada yang pemerintahan republik, itu namanya susunan kelembagaan, dan nanti juga akan berkait dengan bagaimana hubungan antara pusat dan daerah. Ini susunan kelembagaan. Ada yang model desentralisasi yang hati-hati, ada desentralisasi yang full, atau yang sering disebut dengan omnikompetens, ada juga yang tadi desentralisasi yang hati itu disebut sebagai ultra vires. Nah, ini namanya susunan kelembagaannya. Jadi ini artinya ini hanya berpusat pada tubuh pemerintahan itu. Nah, kalau yang pertama, yang kedua tadi itu melihat lebih luas lagi pada spektrum politik, sosiologi, dan juga sejarah. Nah, ini bicara sangat sempit ini. Yang ini institutional arrangement ini kalau nanti itu menjadi pusat perhatian ilmu pemerintahan, maka itu terjadi pendangkalan. Nanti lama-lama dangkal, lalu kelembagaan itu akan diturunkan menjadi instansional, lalu perkantoran. Jadi hanya kita ngomong hanya di lingkungan eksekutif, legislatif, kantor birokrasi dan sebagainya, tetapi itu terlepas gitu ya dari aspek sejarah, sosiologi, dan politik. Itu terlepas dari dunia masyarakat. Sehingga pemerintahan itu dibayangkan sebagai sesuatu yang itu anti politik, anti sosial, atau terpisah dari dunia masyarakat. Ini banyak yang mengatakan begitu. Jadi orang misalnya begitu, daerah, desa itu ya itu fenomena pemerintahan, bukan fenomena sosiologis. Gitu. Ya padahal desa dan daerah itu kan dibentuk melalui proses sosiologis, proses sejarah, proses politik. Tapi kemudian orang menyederhanakan menjadi tadi ya, fenomena pemerintahan itu fenomena kelembagaan saja. Fenomena kelembagaan itu sama dengan fenomena instansional. Dan nanti yang lebih diutamakan adalah bagaimana memberikan pelayanan secara efisien dan efektif. Republik ini, pemerintahan ini, hajat hidup orang banyak itu tidak cukup. Hanya disentuh dengan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Kita juga menyaksikan bagaimana negosiasi rakyat, kelompok rakyat, organisasi masyarakat sipil mengenai pembagian sumber daya alam. Orang juga melakukan negosiasi bagaimana local property atau property right ya, bagaimana hak-hak itu diakui. Jadi tidak hanya pelayanan, tapi juga ada kosakata pengakuan, penghormatan. Ya, kalau pelayanan kan sama perlindungan itu sudah sering jadi satu ya, meskipun perlindungannya itu lebih lemah dibanding dengan pelayanan. Tetapi ya pemerintahan apalagi Indonesia itu punya dimensi yang sangat luas. Bagaimana merekognisi, memberikan pengakuan dan penghormatan.
Karena mengapa? Ya ini fenomena sosiologis juga. Jadi desa, daerah, adat itu ya itu namanya pemerintahan. Tetapi bukan semata-mata kita bicara tentang eh, kelembagaan yang terpisah dari dunia masyarakat. Ini problem serius kita. Pengetahuan maupun praktek pemerintahan itu hanya terpusat pada kelembagaan, pada susunan kelembagaan, pada instansi, pada perkantoran. Yang mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri, entah itu membuat rencana, membuat aturan, membuat kebijakan, membuat program, lalu menjalankannya, nanti semuanya ada ukurannya dan ukuran itu disebut sebagai kinerja. Yang itu semuanya itu belum tentu sesuai atau relevan dengan politik kepentingan orang banyak, dengan hajat hidup orang banyak. Ya, jadi ini ini yang ketiga soal itu tadi ya, soal susunan kelembagaan, institutional arrangement. Tetapi kita juga penting untuk melihat ya bagaimana institutional arrangement itu bisa kita nilai. Apakah sebuah institutional arrangement itu atau susunan kelembagaan itu menjawab persoalan rakyat atau tidak? Nah ini namanya studi pemerintahan juga. Jadi tidak hanya berbicara tentang efektivitas susunan kelembagaan dengan tusi-tusi tugas fungsi mereka gitu ya. Tetapi bagaimana relasi kekuasaan antara unsur-unsur kelembagaan ini dengan organisasi masyarakat, antara kecamatan dengan desa, antara daerah dengan desa, antara pusat dengan daerah, desa, dan sebagainya. Dan cara melihatnya bukan dari sudut dari atas, dari aspek instansinya, bukan hanya dari semata-mata dari tusi tugas fungsinya gitu. Tapi juga penting untuk melihat ya, pemerintahan itu melihat dari sudut istilahnya ya yang diperintah gitu. Atau yang dilayani gitu. Atau melihat dari bawah gitu. Ya, jadi nanti ini saya akan berbicara juga. Saya akan membicarakan tema melihat pemerintahan dari sisi rakyat. Bukan melihat dari sisi kelembagaan semata. Atau bukan pada struktur-struktur atau instansi atau kantor gitu ya. Tapi kita harus melihat pemerintahan juga dari sisi rakyat. Dari sisi desa, dari sisi daerah, kita juga bisa melihat negosiasi ya, antara daerah dengan pusat dan seterusnya itu namanya pemerintahan. Itu paling tidak itu disebut sebagai aspek politik pemerintahan. Bagaimana kepentingan dan kekuasaan itu selalu dikontestasikan, dinegosiasikan oleh para pemain, oleh para aktor-aktor pemerintahan. Ya. Jadi itu 3 poin secara umum dan saya akan berbicara tentang ini ya sekarang ya, berbicara tentang institusi. Dalam literatur ada berbagai definisi atau pengertian institusi. Ada yang mengatakan institusi itu organisasi. Bukan ya, bukan hanya organisasi, nanti organisasi itu lain. Karena itu kan ada teori institusi dan ada teori organisasi. Dari banyak pengertian institusi dalam literatur, saya paling cocok menggunakan pengertian dari Douglas North. Dia bilang bahwa institusi itu adalah aturan sebagai perangkat manusia, human device. Ya, jadi aturan, kata kuncinya aturan, rules, sebagai perangkat manusia untuk membentuk, mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Tentu ini dalam organisasi. Dan karena itu dari sana sebenarnya saya ingin mengembangkan ya. Intinya ya perangkat manusia itu. Ada organisasi, ada kepentingan, ada nilai, ada pengetahuan, ada aturan. Itu menjadi satu itu. Jadi 5 poin itu menjadi satu.
Itu yang disebut institusi atau sebagai perangkat manusia. Jadi artinya ya institusi itu, aturan itu bukan berangkat dari langit, bukan semata-mata berangkat dari agama. Agama juga mempengaruhi institusi itu pasti ya, itu sangat pasti. Tapi bukan sekedar dari agama, tapi juga dari dinamika kepentingan. Kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak. Itu yang kemudian diatur, dilembagakan. Termasuk kekuasaan tadi yang sudah saya bicarakan itu dilembagakan atau diatur. Jadi artinya perangkat manusia itu ya tadi berangkat dari interest, berangkat dari kepentingan tadi. Yang kemudian kita juga memiliki pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan itu tidak hanya milik ilmuwan. Masyarakat setempat pun itu juga punya pengetahuan lokal. Jadi bagaimana kepentingan dan pengetahuan lokal itu lalu dilembagakan menjadi norma atau menjadi aturan. Jadi itu artinya institusi itu yaitu melekat pada manusia. Yang melekat pada manusia kan tadi politik itu jelas ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pemerintahan ya bagaimana politik atau kepentingan manusia itu diatur, dilembagakan. Atau istilahnya di sini sebenarnya institusi itu adalah sebuah aturan ya. Aturan itu bisa konstitusi, bisa legislasi atau undang-undang dan regulasi. Ya, jadi 3 poin itu namanya rules atau aturan. Tapi maksud saya pemerintahan itu tidak hanya semata-mata aturan. Bicara institusi tidak semata-mata aturan. Nanti bisa berabe itu kalau kita hanya bicara tentang aturan. Tetapi aturan yang dibuat di sini itu intinya untuk menyalurkan kepentingan dan kekuasaan. Disalurkan. Diwadahi. Ya. Diwadahi dalam organisasi dan diwadahi dalam aturan. Itu. Ya. Jadi penyaluran atau yang sering saya sebut dengan kanalisasi. Tapi sekaligus juga dibatasi. Atau limitasi. Kanalisasi plus limitasi. Itu namanya pengaturan kelembagaan atau institusi. Jadi artinya tidak berlebihan. Jadi kekuasaan presiden itu disalurkan tapi juga dibatasi. Itu maknanya pengaturan itu begitu. Demikian juga dengan kepentingan juga begitu ya. Orang punya hak untuk kaya, untuk mendirikan bangunan, untuk berusaha dan sebagainya. Anda punya hak, ya. Silakan hak itu disalurkan dengan memperoleh izin. Lalu Anda punya usaha, tapi jangan sampai usaha itu merugikan orang lain. Jangan sampai bangunan atau termasuk pabrik yang Anda bangun, yang Anda dirikan itu merugikan lingkungan, merugikan manusia. Silakan, ya. Investasi silakan, boleh disalurkan. Tetapi Anda jangan sampai merusak masyarakat lokal, mengeksploitasi. Anda juga harus memperhatikan tenaga lokal. Kalau perlu, Anda tidak hanya membeli tanah, tetapi bagaimana tanah itu disertakan menjadi modal. Yang saya sering sebut sebagai shareholding ya. Jadi ini pola baru itu namanya institusi juga. Jadi kepentingannya disalurkan. Dan itu biasa, itu namanya human achievement, pencapaian manusia. Jadi institusi itu digunakan untuk pencapaian manusia. Pencapaian manusia itu dasarnya adalah hak dan kepentingan tadi. Orang pengen kaya, orang pengen ya pokoknya kepentingan manusia itu kan sangat beragam ya, sangat banyak. Entah itu terutama ya aspek ekonomi terutama. Nah karena itu terus saja bahwa
Ya, pemerintahan itu yang melembagakan tidak hanya politik tapi juga kepentingan ekonomi. Ekonomi yang dimasukkan dalam politik, politik yang dimasukkan dalam pemerintahan. Ya, jadi begitu. Jadi artinya makhluk sosial ketika berasosiasi ini antara lain juga bagaimana melembagakan kepentingan ekonomi, baik ekonominya individu, rumah tangga maupun kolektif. Itu namanya manusia. Jadi kita nggak boleh melupakan itu, aspek kepentingan manusia itu. Nah tentu saja kan ada pola-pola pengetahuan ya, termasuk pengetahuan lokal ya. Bagaimana misalnya, oh ini apa namanya, ini tanah ini nggak boleh ini dimiliki oleh pribadi, tapi kolektif. Lalu pribadi-pribadi itu dijatah, kamu punya satu pengarangan, misalnya 1 hektar, nanti diatur sedemikian rupa gitu. Tapi seluruh tanah ini adalah tanah komunal, itu kan ada di mana-mana. Itu ciri khas self-governing community atau pemerintahan bersama masyarakat, dan itu pengetahuan juga. Gitu. Jadi ada kepentingan, ada pengetahuan, dan dari pengetahuan itu lalu dibikin apa namanya? Ada nilai juga, mohon maaf ya, nilai. Nilainya bisa berbeda-beda satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ada masyarakat yang mengejar kekayaan yang sebesar-besarnya. Ada masyarakat yang mengejar kebebasan individu. Tapi juga ada masyarakat yang mengutamakan kebaikan bersama. Tidak menyukai individualisme. Nah ini biasa. Itu soal ideologi ya. Jadi nilai itu akan diterjemahkan atau menjadi basis bagi ideologi. Jadi ya ideologi itu kan sebenarnya itu tadi kepentingan, kemudian nilai, pengetahuan. Sehingga ideologi ini sering juga bisa disebut sebagai ini ya 11-12 dengan institusi. Tetapi yang membedakan ya institusi itu adalah melembagakan. Ada aturannya. Jadi bisa juga institusi itu adalah pelembagaan ideologi dengan aturan. Jadi 3 tadi ya, ada ideologi itu kan gagasan tentang kepentingan, gagasan tentang pengetahuan, gagasan tentang nilai itu. Yang itu dirajut dalam satu pemikiran yang koheren ya. Jadi kalau dia dimasukkan dalam pemerintahan, lalu menjadi kebijakan, menjadi program, menjadi tindakan, itulah yang disebut sebagai institusi. Ya, jadi institusi itu nanti kuncinya, ujungnya semuanya itu ada pada rules, pada aturan. Dan itu bekerja pada asosiasi manusia. Entah itu masyarakat misalnya, atau desa, masyarakat adat misalnya, kesatuan masyarakat hukum adat, ada kerajaan, ada daerah, ada negara, dan sebagainya. Jadi ya mulai dari desa, daerah, negara itu kan itu arena pemerintahan. Dan atas arena itu lalu dibuat tadi ya, dibuat institusi tadi. Institusi itu digunakan untuk menyalurkan kepentingan sekaligus juga membatasi kepentingan. Jadi jangan sampai kepentingan yang disalurkan itu merusak atau mengganggu atau merugikan pihak lain. Yes, pokoknya seperti yang sering saya ceritakan itu seperti ini ya, lampu traffic light, lampu lalu lintas itu. Kepentingan setiap orang pengguna jalan itu dijamin. Silakan lewat, kalau hijau lewat. Itu artinya kanalisasi disalurkan. Tapi dia dibatasi, dia nggak seenaknya sendiri. Ada lampu merah. Kalau ada perempatan berarti 3 kali lampu merah, 1 kali lampu hijau. Jadi kanalisasinya ya 1, batasannya 3. Tapi bukan berarti bahwa aturan itu hanya merah itu. Aturan itu berbicara tentang hijau dan merah, bahkan juga bisa kuning. Nah yang tidak beres itu kan aturan tentang polisi tidur itu. Itu yang tadinya melarang, mencegah, membatasi orang yang ugal-ugalan, tetapi orang yang baik juga kena juga. Jadi ini 2 jenis institusi juga, institusi traffic light dengan institusi polisi tidur.
Ini institusi polisi tidur itu saya nggak menarik deh. Saya paling nggak suka, ya, paling nggak cocok lah. Karena ya itu sepihak gitu ya, yang tujuannya untuk membatasi orang ugal-ugalan, tetapi yang orang baik juga kena gitu. Beda dengan dengan traffic light itu semua orang punya hak yang sama. Tentu ada pengecualian, itu sudah beda lagi ya. Ini namanya kebijaksanaan. Ya, misalnya untuk ambulans, untuk pejabat negara, untuk pemadam kebakaran ya, itu tidak mengenal lampu merah, ya semuanya lampu hijau gitu ya. Karena ya ini namanya darurat. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau yang tiga lampu merah, satu lampu hijau itu adalah kebijakan yang didasarkan pada kebajikan. Kebajikan itu baik dan benar. Gitu. Tapi kalau pagi tadi ambulans, pemadam kebakaran dan sebagainya itu namanya kebijaksanaan. Jadi pengaturan secara khusus gitu. Ya, jadi ini yang pertama ya. Aturan sebagai perangkat manusia. Yang kedua, institusi itu sebagai sering disebut sebagai pattern, pola gitu. Sering dikatakan bahwa pattern of social relationship atau pattern of behavior gitu ya, atau semacam pola tingkah laku atau pola relasi sosial, atau orang sering mengatakan ini model, bentuk, fitur, format gitu. Itu namanya institusi. Nah, ini terkait dengan ya tadi pola karena dampak dari pengaturan itu, baik pengaturan yang sifatnya formal maupun informal. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ini traffic light itu, kemudian polisi tidur itu namanya pola. Pola institusi, pola mengatur orang lewat di jalan gitu ya. Jadi ini dua ini kan mempengaruhi, membentuk perilaku orang. Ya, yang satunya mengandung limitasi dan kanalisasi dan limitasi, itu namanya lampu bangjo. Kemudian kalau polisi tidur ya itu lebih banyak melimitasi. Atau paling tidak mencegah lah, ya, bukan membatasi atau melarang ya, orang boleh gitu. Tapi Anda harus hati-hati gitu. Ya. Jadi misalnya pola itu bisa macam-macam. Ada yang polanya otoritarian, ada yang polanya despotik, ada yang pola demokratik begitu. Sama ketika saya menggambarkan relasi hubungan antara pemerintah dengan negara. Ada yang pola absolut misalnya. Pola absolut itu ya adanya hanya penguasa. Tidak ada government, tidak ada the state. Negara dalam pengertian modern ya, seperti birokrasi dan sebagainya. Jadi semuanya terpusat dimiliki oleh satu orang penguasa. Atau dalam bahasa lain ya, ini sering juga disebut sebagai patrimonialisme. Jadi kekuasaan yang terpusat pada sang bapak. Ada juga yang pola institusi yang kedua birokratik. Birokratik itu sebuah pemerintahan di mana negaranya terlalu kuat tapi pemerintahnya lemah. Itu namanya pemerintahan birokratik. Nanti ujung-ujungnya itu ya aturan, lalu administrasi, kantor gitulah. Jadi apapun itu prosedur itu segala-galanya pemerintahan birokratik itu kehilangan makna. Jadi sampai dia mengabaikan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat. Pokoknya yang penting ya ini kalau apa yang sudah diatur begitu, ya itulah pemerintahan. Jadi ini aturan yang anti rakyat, anti politik, anti sosial itu namanya pemerintahan birokratik. Bukan berarti tanpa aturan, pemerintahan birokratik itu malah terlalu banyak aturan. Sehingga negara pegawai, negara birokratik, negara administratif itu
11, 12 dengan negara peraturan. Lalu ada juga pola teknokratik. Pola teknokratik itu ya negara sama pemerintah itu dilemahkan, dilucuti, dilubangi. Lalu lebih penting itu governance, tata kelola gitu. Ya. Jadi ini kan aneh nih. Ini aneh juga ini teknokrasi ini. Jadi keahlian itu lebih penting ketimbang aspirasi rakyat. Nanti digital itu lebih penting daripada aspirasi rakyat. Pengetahuan itu lebih penting daripada rakyat. Data itu, wah itu luar biasa bagi teknokrasi ini. Jadi artinya pemerintah itu ya dilucuti. Artinya kuasa pemerintah ini sering diatur oleh itu tadi, oleh IT, oleh digital, lalu kita muncul digital government. Ini digital government ini artinya bukan pemerintah, bukan semata-mata pemerintah menggunakan perangkat digital, tapi pemerintah yang berwajah digital. Jadi pemerintah digital atau digital government ini termasuk institusi juga, termasuk pattern of government sebagai fitur pemerintahan gitu ya, yang itu tidak demokratis. Lalu ada yang pola populis. Pola populis itu pemerintahnya lebih menonjol daripada negara. Tapi pemerintahan dalam arti pemimpin. Pemimpin-pemimpinnya itu entah presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa itu yang menonjol. One man, one woman show. Gitu ya. Jadi lebih terpusat pada aktor, pada agensi satu orang itu. Ya. Dia mengidentifikasi, oh saya ini rakyat. Gitu. Jadi mereka pengen berhubungan langsung dengan rakyat karena melihat gurita birokrasi yang terlalu besar. Jadi seorang populis ini menyenangkan rakyat. Berhubungan langsung sama rakyat tetapi dia tidak sanggup membongkar struktur atau gurita pemerintahan birokratik atau birokrasi itu. Nah yang lain demokratik atau republikanisme ya. Jadi artinya ya pemerintahnya kuat, negaranya kuat, tapi negara itu bisa diatur sedemikian rupa, bisa digovern ya, bisa dikendalikan oleh pemerintah dalam rangka untuk kedaulatan rakyat sama martabat warga negara. Itu namanya pola institusi ya. Pola institusi itu macam-macam ya. Jadi ini pattern ya, itu yang keberapa itu? Kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini yang nanti kita akan kembangkan lebih jauh. Itu institusi itu sebagai teori atau sebagai perspektif. Ya. Ini nanti masih akan saya dalami lebih lanjut karena ini belantara. Tetapi ini maksud saya sebagai kerangka umum. Jadi saya ingin melihat bahwa institusi itu bukan semata fenomena. Pemerintahan itu bukan hanya semata fenomena. Pemerintahan sebagai institusi itu bukan semata-mata pemerintahan sebagai fenomena, sebagai objek yang dikaji. Itu ya. Ini kan kesalahan serius dalam ilmu pemerintahan itu karena semata-mata melihat pemerintahan itu sebagai fenomena dan sebagai objek. Tetapi tidak pernah mengatakan bahwa pemerintahan itu sebagai teori. Demikian juga dengan institusi itu juga sebagai teori. Sehingga kita mengenal institusionalisme atau teori institusi. Yang ini belantara. Tetapi paling tidak begini ya. Pemerintahan sebagai institusi atau teori institusi itu istilahnya untuk mendudukkan. Ini yang sering saya katakan ya, kalau saya akan ngasih komentar apa-apa, oh itu tidak duduk gitu ya. Itu artinya saya sedang menggunakan institusi sebagai teori. Jadi misalnya pemerintahan birokratik itu tidak duduk. Itu pola institusional. Itu pattern, itu pola institusional. Tapi dia tidak duduk kalau kita kaitkan dengan konstitusi kita. Ya, jadi sebenarnya yang disebut dengan pemerintahan birokratik itu kan ada aturannya, ada regulasinya. Tapi regulasi ini menyimpang dari nilai, dari pengetahuan, dari ideologi konstitusi. Ya seharusnya ya pemerintahan rakyat, pemerintahan republik. Kalau republik itu artinya ya rakyat sama
warga. Jadi bukan semata-mata aturan gitu. Itu ya yang ini istilah saya itu mendudukkan. Saya banyak sekali berbicara tentang salah kaprah. Nah, salah kaprah itu lawan dari duduk. Kalau duduk itu ya tegak lurus, salah kaprah itu ya sama juga dengan sesat pikir, menyimpang. Jadi artinya ketika saya ngomong begini, saya menggunakan teori institusi. Dasarnya apa? Ya, kriterianya apa atau idealismenya? Ya tentu saja pertama ada teori yang beraneka ragam. Ya, teori yang beraneka ragam. Yang kedua kita sandarkan pada konstitusi. Yang ketiga kita sandarkan pada dimensi rakyat. Jadi kita lihat dari sudut rakyat dong. Pemerintahan itu kita lihat dari sudut rakyat. Kalau melihat pemerintahan itu dari sudut aturan atau regulasi, bukan pada konstitusi. Sementara kalau menggunakan konstitusi hanya sebagai norma, hanya sebagai dogma, ya salah gitu. Artinya tidak duduk gitu. Nah ini ini begitu ya kalau kita melihat pemerintahan itu kalau hanya dari sisi instansi, sisi aturan, maka tidak akan duduk. Itu akan menghasilkan tadi pemerintahan teknokratik, pemerintahan birokratik. Itu kehilangan esensi dan itulah yang sering saya sebut sebagai kebenaran yang salah. Ya benar, apa yang dikerjakan oleh proyek, oleh teknokrat itu benar. Karena ada peraturan menterinya gitu. Karena ada aturannya tadi ya. Tapi itu kebenaran yang salah. Menurut berbagai teori ya itu salah. Dan lebih parah lagi itu kebenaran yang buruk. Buruk karena memang tidak sesuai dengan kehendak orang banyak. Nah ini namanya dunia pemerintahan itu kan dunia dilema. Yang itu sering saya katakan ya. Dilema antara legalitas dengan legitimasi. Dilema antara pengetahuan ilmuwan dengan aspirasi rakyat. Antara aturan dari atas dengan kehendak dari bawah misalnya. Dilema antara apa yang disampaikan oleh para pejabat dengan rakyat. Itu dilema-dilema. Dan kita itu yang sisi sini, sisi politik, sisi rakyat, sisi legitimasi itu sering dikorbankan, sering diabaikan. Jadi lebih banyak ke sini, lebih banyak pada aturan, pada teknokrasi, pada data, ya. Nah ini namanya pola institusi juga. Tapi saya mengatakan, ini tidak duduk nih. Kalau pemerintahan itu tidak sanggup memadukan antara legalitas dan legitimasi, itu namanya tidak duduk. Kalau pemerintahan itu hanya berbicara mengenai pendapat para ahli, tetapi mengabaikan kepentingan rakyat, itu namanya tidak duduk. Ya, artinya pemerintahan birokratik, pemerintahan teknokratik, ini sebagai pola pemerintahan, itu dilihat dengan institusi yang saya miliki, itu mereka tidak duduk. Jadi kita mendudukkan semua hal ya, dan itu senior kami Pak Barori itu mengatakan bahwa Sutoro Eko itu menggunakan ilmu duduk untuk mendudukkan. Ilmu duduk itu ya institusi itu, karena dia perangkat manusia. Kembali lagi, kalau institusi itu ya kalau kita mau mendudukkan ya bicaralah tentang aspek kekuasaan, kepentingan, pengetahuan, nilai, aturan. Tidak hanya ngomong pengetahuan tapi mengabaikan kepentingan. Tidak hanya ngomong nilai tapi mengabaikan kepentingan. Tidak hanya ngomong kepentingan tapi mengabaikan nilai. Jadi institusi itu ya campuran itu semuanya dan itu menjadi pengetahuan. Mengkristal menjadi pengetahuan. Nah kalau orang hanya berbicara norma tapi mengabaikan kepentingan ya itu namanya menjadi tirani. Tapi kalau orang hanya mengejar kepentingan tetapi mengabaikan nilai, mengabaikan norma itu namanya
despotisme. Nah ini juga dua institusi juga ini, tirani sama despotisme, yang nanti berbeda dengan demokrasi. Ya, jadi demokrasi, despotisme, tirani itu bentuk institusi. Nah maksud saya ilmu duduk itu ya kita dudukkan itu ya dengan demokrasi itu. Jangan tirani, jangan teknokratik, jangan birokratik, jangan despot gitu ya. Tapi demokrasi. Ya, jadi ini maksudnya begitu ya. Jadi ini didasarkan pada manusia tadi. Dan manusia itu kan kemudian disalurkan melalui konstitusi, melalui legislasi dan itu tadi regulasi. Orang menganggap bahwa kalau bicara tentang konstitusi, tentang regulasi dan legislasi itu disebut institusionalisme lama gitu. Orang bilang begitu. Ya. Lalu ada juga orang yang bilang bahwa governance tata kelola itu institusionalisme baru. Yang lama itu berkutat di situ, di dalam organisasi pemerintah dengan aturannya, lalu yang baru itu interaksi gitu. Ya. Dua-duanya itu saya sebut institusi yang tidak duduk. Yang model di old, ya, government yang kuno itu, yang jadul itu, yang itu sangat dipengaruhi oleh administrasi negara dan hukum tata negara, itu institusionalisme lama, itu pemerintahan lama. Yang mereka bilang itu legal, tapi sebenarnya tidak duduk. Sebaliknya yang governance yang berupaya untuk menarik pemerintah keluar, yang lebih mengutamakan pada interaksi antara pemerintah dengan masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, atau disebut dengan governance itu juga tidak duduk. Apalagi orang mengatakan ini governance itu adalah governing without government. Governance itu adalah memerintah tanpa pemerintah. Nah, itu tidak duduk juga gitu. Ya, artinya ini di dalam institusi itu ya alirannya juga sangat banyak. Tidak hanya jenisnya, tidak hanya jenis tentang institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, atau aktor rasional, atau macam-macam lah ya. Tetapi ya tidak hanya jenisnya itu, tapi sudut pandangnya ini untuk siapa ini gitu. Itu namanya politik pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu kan menjawab mengapa gitu. Kalau politik pengetahuan menjawab ini siapa dan untuk siapa. Jadi ketika Anda berbicara governance gitu ya, yang katanya institusionalisme baru itu, Anda berpikir itu untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Jadi ini kan namanya kontradiksi. Banyak orang anti kepentingan itu. Sebenarnya dia itu ya bicara tentang kepentingannya dia sendiri. Jadi mengkritik kepentingannya orang lain, tapi sebenarnya ya dia itu punya interest. Itu manusiawi, itu manusia itu begitu. Semua orang punya kepentingan. Dalam agama itu namanya munafik gitu. Ya, jadi orang maling tapi teriak maling. Orang punya kepentingan tapi anti kepentingannya orang lain gitu, ya. Ini namanya kekacauan atau kontradiksi ya. Ya saya kira begitu dulu. Ini biasanya nanti kalau ada respon dari para sahabat, lebih khusus lagi dari mahasiswa nanti, ini bisa berkembang. Dan saya sendiri juga biasa ya melakukan review, refleksi terhadap apa yang disampaikan, dan nanti suatu saat itu akan saya tertawakan apa yang sudah saya sampaikan. Dan nanti pada pertemuan berikutnya atau video atau materi berikutnya saya akan berbicara juga pemerintahan itu sebagai epistemologi, di mana institusi itu menjadi bagian penting di sana. Saya kira demikian.